dapat rasa syukur, Bu. Keberkahan dan hidupnya sehat selalu. Amin. Lalu kita harus selalu bersyukur. Karena apa? Masih bernafas hari ini. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita nyanyi Indonesia Raya dulu ya. Baik, kepada anak-anak dipersilakan untuk berdiri. Baik, tadi kita sudah menyanyikan Indonesia Raya. Lalu di sini Ibu mau tanya, ada yang tahu nggak apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Inti atau isi, Bu, dari sebuah bacaan. Ya, gagasan pokok adalah inti atau isi dari suatu bacaan. Gagasan pokok merupakan topik yang dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Lalu ciri-ciri gagasan pokok. Ciri-ciri gagasan pokok yang pertama merupakan inti atau topik dari pembahasan sebuah paragraf. Yang kedua yaitu gagasan pokok hanya ada dalam sebuah paragraf. Lalu yang ketiga, gagasan pokok terletak pada kalimat utama yang bisa dijelaskan secara rinci. Dan yang terakhir yaitu bisa berdiri sendiri. Dan apa itu gagasan pendukung? Gagasan pendukung adalah salah satu individu. Ya, gagasan pendukung adalah salah satu isi yang terkandung dalam sebuah paragraf. Secara umum, gagasan pendukung adalah hasil dari pengembangan dari gagasan pokok. Ciri-ciri gagasan pendukung yang pertama yaitu merupakan penjelasan dari topik atau inti paragraf. Lalu yang kedua yaitu gagasan pendukung jumlahnya lebih dari satu dalam sebuah paragraf. Yang ketiga yaitu gagasan pendukung tidak bisa berdiri sendiri atau saling berhubungan dengan kalimat utama dan penjelas lainnya. Di sini Ibu ada gambar.
Nah, di sini di ibu ada gambar. Jadi apa yang kalian lihat dari gambar tersebut? Orang nonton TV, Bu. Terus Orang duduk di sofa sedang menonton televisi. pakai sarung, Bu, pakai sarung. Delapan tiga Ya, semua yang kalian bilang itu benar ya. Jadi ibu akan bagi kalian beberapa kelompok. Kelompok itu terdiri dari 5 orang. Nah, jadi kalian kerjakan ya. Masih waktu 20 menit ya. Kalau ada siap bilang ya. Siap, Bu. Siap, Bu. Sudah ada siap? Ibu mau kalian dari kelompok Rizka ya, mohon disampaikan jawabannya. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang apa yang diceritakan gambar tersebut. Yang diceritakan gambar tersebut yaitu tentang sumber energi listrik. Kedua, sebutkan peristiwa pada gambar yang terkait dengan sumber energi listrik. Dengan adanya listrik, kita dapat menyalakan TV, radio, setrika, lampu, dan lainnya. Yang ketiga, tuliskan gagasan pokok pada gambar. Listrik merupakan sumber energi yang membantu kita dalam aktivitas sehari-hari. Kemudian dari gambar kedua, yang pertama kan kita berhak menyalakan TV. Jelaskan ya, karena dengan menyalakan TV merupakan sesuatu yang berhak untuk dilakukan, dan TV merupakan sarana untuk mendapatkan akses hiburan dan informasi serta rileks dalam waktu luang. Yang kedua, apa yang terjadi jika TV menyala tetapi tidak ada yang menontonnya? Jika TV menyala tetapi tidak ada yang menonton, maka akan terjadi pemborosan listrik. Kemudian tiga, apa yang perlu kamu perbaiki dari sikap pada gambar di atas? Yang harus diperbaiki yaitu jika anak akan tidur, kita harus matikan TV dan laptop. Kemudian gambar yang keduanya, pertama, apa manfaat kita menonton TV bersama-sama anggota keluarga? Tidak akan terjadi pemborosan listrik atau hemat energi, serta terciptanya keluarga yang harmonis. Yang kedua, apa yang akan terjadi jika setiap anggota keluarga menonton TV sendiri-sendiri? Terjadinya pemborosan listrik. Yang ketiga, hal baik apa yang dapat kita contoh dari gambar di atas? Anggota keluarga menonton TV bersama-sama. Terima kasih. Ya, kepada kelompok lain, apakah yang dijawab Rizka itu benar? Apakah ada jawaban yang lain? Tidak, Pas, Bu. pas. Pas, Bu. Coba ibu mau satu kelompok lagi maju ke depan untuk mengulang jawabannya kepada dia. Mohon maju ke depan. Ini aja ibu. Ke depan lah.
Nah, pada gambar ini menceritakan terkait dengan sumber dari energi listrik. Lalu sebutkan prioritas pada gambar terkait dengan sumber energi listrik. Nah, di sini kami berdiskusi bahwa peristiwa yang terjadi yaitu dengan adanya listrik, kita dapat menyalakan radio, lampu, kulkas, dan perabotan-perabotan lainnya. Lalu yang ketiga, tuliskan gagasan pokok pada gambar. Nah, gagasan pokoknya yaitu listrik merupakan sumber energi yang membantu kita dalam aktivitas sehari-hari. Lalu pada gambar selanjutnya yaitu apakah kita berhak menyalakan TV? Jelaskan mengapa. Berhak karena menyalakan TV adalah sesuatu yang berhak kita lakukan di rumah karena merupakan sarana untuk mendapatkan akses hiburan dan informasi terkait waktu luang. Apa yang terjadi jika TV menyala tetapi tidak ada yang menonton? Nah, itu akan menyebabkan mubazir listrik. Jika TV menyala tetapi tidak ada yang menonton, maka akan terjadi pemborosan listrik. Lalu apa yang perlu kami perbaiki dari sikap pada gambar di atas? Yang harus diperbaiki yaitu jika akan tidur, jangan lupa matikan TV, laptop, dan perabotan-perabotan lainnya yang tidak dibutuhkan. Lalu pada gambar B dijelaskan pada gambar B memiliki pertanyaan apa manfaat kita menonton TV bersama-sama anggota keluarga. Nah, jawaban dari kelompok kami yaitu tidak akan terjadi pemborosan listrik atau hemat energi serta terapkannya keluarga yang tentram, aman, dan bahagia. Apa yang akan terjadi jika setiap anggota keluarga menonton TV sendiri? Terjadinya pemborosan listrik. Lalu hal baik yang dapat kita contoh dari gambar di atas yaitu anggota keluarga menonton TV bersama-sama. Jangan melakukan pemborosan listrik atau membuang-buang air. Baik, terima kasih Buka kepada jendela, dia. ada orang yang hawa. Ulangan dulu pada dia. Nah, tadi itu kan Ibu tunjukin gambar sama kalian. Nah, gambar itu merupakan teks visual. Teks visual adalah teks yang dibentuk dan dikomunikasikan dengan gambar, bukannya kata-kata. Teks visual dapat berupa foto dari yang foto yang Ibu tunjukkan, gambar yang Ibu tunjukkan, atau ilustrasi yang memiliki makna di dalamnya. Lalu bagaimana teks visual itu bisa kita buat di dalam teks tulisan? Teks tulisan itu adalah rangkaian proses menyampaikan informasi atau pesan kepada pihak lain dengan penggunaan media tulisan. Jadi dalam memahami atau menceritakan sebuah gambar tadi ada 3 hal yang harus dipahami. Yang pertama yaitu apa yang diceritakan pada gambar tersebut, lalu sebutkan peristiwa yang terjadi pada gambar tersebut, lalu yang ketiga itu sebutkan gagasan pokok dari gambar tersebut. Nah, ini dia teksnya. Kalau dibuat dalam teks tulisan, listrik merupakan sumber energi yang membantu kita. Nah, jadi kalau dari gambar tersebut kita buat ke dalam teks tulisan yaitu tadi kan kita membahas tentang hemat berenergi kan? Jadi judulnya itu sumber energi listrik. Nah, dari teks tulisan ini yang mana dia merupakan gagasan pokok? Listrik merupakan energi yang membantu kita melakukan aktivitas sehari-hari. Lalu yang selanjutnya itu apa ya? Gagasan media. Dengan adanya listrik kita dapat menyalakan lampu, televisi, radio, setrika, dan lainnya. Kita semua berhak mendapatkan energi listrik. Kewajiban kita adalah menghemat penggunaannya. Nah, jadi di sini Ibu ada teks. Coba pada Apla mohon dibacakan. Pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Kita berhak memanfaatkan energi listrik untuk aktivitas sehari-hari. Penggunaan listrik dalam kehidupan sehari-hari harus dihemat. Sebagai contoh, tidak menyalakan lampu saat tidur, mematikan TV jika sudah tidak ditukar lagi. Semakin banyak kita menggunakan listrik, semakin banyak biaya yang kita keluarkan dan semakin meningkat untuk penggunaan listrik. Hak dan kewajiban memang harus seimbang. Walaupun kita mempunyai hak menggunakan listrik, kita juga harus bertanggung jawab dalam pemakaian dan penggunaannya. Ya baik, terima kasih pada Apla. Jadi kita sebagai masyarakat kita berhak untuk melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang.
Agar apa? Agar kita dapat menghemat biaya penggunaan, tidak mengeluarkan pembiayaan yang terlalu boros. Tadi kan Ibu udah ngasih KPD kan? Tadi di KPD itu juga udah dijawab oleh Rizka dan ID-nya. Di situ dalam KPD itu ada juga pertanyaan tentang berhak, kewajiban, dan kewajiban secara menjalankan. Jadi Ibu mau minta kepada kalian, salah satu dari kalian untuk menceritakan pengalamannya dalam berhemat listrik. Iya, pengalaman apa? Mematikan lampu kamar mandi saat tidak digunakan, Bu. Saat sudah selesai menggunakannya. Apakah ada yang tahu lupa atau lupa matikan entah TV, tadi ada tiduran nonton TV, ada nggak? Ada. Matikan kipas itu ya, biasanya kipas itu non-stop ya dong. Iya, Bu. Sampai TV, Bu. Sering lupa. Oh iya, sampai masuk angin. Cabut timas. Jadi aku mau minta dari kalian salah satu untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini, sebab pada Diki Chandra. Mohon kesimpulan apa yang telah kita pelajari hari ini. Jadi ini kita mempelajari tentang bagaimana contoh itu mengamati gambar. Di mana pada gambar tersebut kita melihat seorang yang sedang menonton televisi. Nah, jadi pada gambar tersebut kita disuruh mengamati dengan apa yang sedang dilakukan orang tersebut. Nah, itu orang tersebut sedang menonton televisi ya, karena televisi tersebut membutuhkan listrik. Lalu kita juga belajar tentang pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Untuk itu, memanfaatkan mobil listrik untuk penggunaan listrik dalam kehidupan sehari-hari, tidak melakukan pemborosan. Baik, terima kasih kepada Diki. Jadi hari ini kita belajar tentang gagasan rokok dan lalu kita belajar tentang ciri-ciri gagasan bertumbuh dan teks dan coba dan yang terakhir kita belajar tentang pentingnya Jadi Ibu mau tanya nih, apa kegiatan yang paling kalian sukai dalam belajar ini? Sumber energi listrik. Sumber energi. Ya, tentang sumber energi listrik. Ya, mencari gagasan, Bu. Jadi mungkin hanya sekian yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kepada Diki mohon dipimpin lagi untuk membaca doa. Maka sebelum pembelajaran kita tutup,